Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Satriani Lutfi, yang 2013-2026 dari Prodi Manajemen Keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Indofood. Cerita industri mie instan di Indonesia diawali dengan berdirinya PT 51 Syangku pada bulan April 1968. Kemudian pada tahun 1977 perusahaan ini berganti nama menjadi PT 51 Syangku Indonesia. Perusahaan mie itu kemudian berganti nama menjadi PT Supermie Indonesia sesuai dengan merek mie instan andalannya, yaitu Supermie. Lalu pada tahun 1970, pasar mie instan mulai diramaikan dengan berdirinya PT Sanmaru Food Manufacturer, anak perusahaan Jangkar Jati Group yang memproduksi mie instan Indomie. Persaingan industri mie instan di dalam negeri menjadi sangat memanas pasca PT Indofood yang bergabung dalam perusahaan Salim Group bergabung dengan perusahaan Jangkar Jati Group pada tahun 1984. Kedua perusahaan tersebut kemudian mendirikan PT Indofood Internal Corporate pada tahun 1986. PT Indofood Internal Corporate melalui anak usahanya PT Lambang Insan Makmur mengambil alih PT Supermie Indonesia. 4 tahun berselang, tepatnya pada 14 Agustus 1990, berdiri satu lagi perusahaan mie instan bernama PT Panganjaya Intikusuma. 2 tahun berikutnya, saham perusahaan diambil alih oleh PT Indokomen Tunggal Prakarsa sebesar 51%. Pada tahun yang sama, Salim Group mengambil alih seluruh saham Jangkar Jati Group. Indofood juga ikut mencabut produknya dari jaringan distributor PT Ciwaksana Overseas dan dialihkan oleh Indomaret. Alhasil, industri mie instan di Indonesia dikuasai oleh PT Indofood dengan merek produk Indomie, Sarimi, dan Supermie. Pada tahun 1994, Indofood berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Setahun berikutnya, Indofood mengakuisisikan pabrik penggilingan gandum Bogasari pada tahun 1997. Indofood kembali memperluas integrasi bisnisnya dengan menguasai grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan industri. Indofood juga mengembangkan bisnisnya dengan mengakuisisi perusahaan perkapalan PT Pelayaran Tahta Bahtera. Pada tahun 2007, Indofood mencatat saham grup agribisnis Indofood Agri Resource Ltd Indo Agri di Singapore Stock Exchange. Grup agribisnis ini kemudian memperluas perkebunannya dengan mengakuisisi PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, sebuah perusahaan perkebunan yang sahamnya tercatat di BEI. Setahun berikut, grup agribisnis tersebut memulai kegiatan usaha gula dan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah. Grup Consumer Branded Product juga ikut memasuki kegiatan usaha dairy dengan mengakuisisi PT Indolacto, salah satu produsen produk dairy terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2013, grup agribisnis memperluas kegiatan usaha gulanya ke Brazil dan Filipina melalui penyertaan saham di Company Minera de Acura dan Alkohol. Setahun berikutnya, grup CBP mulai memasuki bidang usaha di air minum dalam kemasan, AMDK, dengan menguasai aset AMDK termasuk merek klub. Pada tahun 2018, grup CBP kembali mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaannya di bidang minuman dan produk kuliner serta memperluas pendistribusiannya dengan kegiatan usaha paper diaper.
Selain itu, grup JBP juga memperluas pasar mie instan hingga ke Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Itulah mengapa kami bisa menemukan produk Indomie beberapa negara di Indonesia. Produk-produk Indofood. Yang pertama, Consumer Branded Product atau CBP adalah perusahaan produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh grup CBP. Salah satunya yang terbesar adalah mie instan. Divisi mie instan merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan Turki. Divisi mie instan ini mengoperasikan 31 pabrik di Indonesia, Malaysia, Afrika Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Divisi ini mampu menghasilkan kapasitas produk sebesar 34 miliar bungkus setiap tahunnya. Selanjutnya ada divisi dairy yang dijalankan oleh PT Indolacto, anak perusahaan ICBP, dan merupakan salah satu produsen terkemuka di Indonesia untuk produk susu ultra high temperature atau UHT, susu steril dalam botol, krimer kental manis, sehingga es krim dan mentega. Grup JBP juga memproduksi dan mendistribusikan berbagai merek makanan ringan seperti Jatah Light, Ciki, dan Jets. Produk lain yang dihasilkan termasuk penyedap makanan dan minuman kemasan. 2. Bogasari. Selanjutnya ada grup Bogasari yang memproduksi berbagai macam tepung terigu untuk merek-merek terkemuka, termasuk merek segitiga biru, kunci biru, dan cakra kembar. Bogasari juga menjadi produk pasta terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Produk pasta Bogasari yang dipasarkan dengan merek La Fonte yang begitu terkenal karena kualitas rasanya. Produknya juga diekspor ke beberapa negara termasuk Filipina, Korea, dan Jepang. Yang ketiga, agribisnis. Kegiatan utama grup agribisnis meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemulihan bibit, pembudidayaan, dan pengelolaan kelapa sawit, sehingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Grup agribisnis juga melakukan pembudidayaan komoditas tebu, karet, dan tanaman lainnya sebagai bagian dari kegiatan operasional yang tersertifikasi. Divisi perkebunan juga mengelola lebih dari 300.000 hektar perkebunan di Indonesia dan juga mengoperasikan pabrik kelapa sawit. Tak hanya sawit, divisi ini juga memproduksi karet remah, karet lembatan, pengelolaan gula, pabrik kakao, dan pabrik teh. Selain perkebunan, ada juga divisi minyak dan lemak nabati yang memproduksi fasilitas penyulingan CPO di Indonesia, termasuk produksi minyak goreng, margarin, dan shortening bermerek. Beberapa merek yang dipasarkan yaitu Bimoli, Delima, Happy, Palmia, Royal Palmia, dan Amanda. Produk-produknya juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri grup Indofood lainnya. Distribusi. Yang keempat, distribusi. Grup Indofood memiliki jaringan distribusi paling luas di Indonesia. Indofood mendistribusikan sebagai produk untuk konsumennya dan anak-anak perusahaannya, serta untuk pihak ketiga. Tak hanya di dalam negeri, dengan mengakuisisi Pinehill Company Limited, Indofood juga mendistribusikan produk mie instan ke Afrika, Timur Tengah, Eropa Tengah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.